Tiga berita terpanas versi Rumpi No Secret. Berita pertama datang dari Iwa K. Kemarin Iwa resmi menikahi Wikan, gadis yang usianya 19 tahun lebih muda. Seperti janjinya, Iwa juga mengundang mantan istrinya Selfie Nafila. Namun sayang tak terlihat sosok Selfie di acara akad maupun resepsi pernikahan Iwa. Berita kedua datang dari Vicky Prasetyo. Setelah putus dari Ratu Meta dan Fiona, kini Vicky kembali menuai sensasi dengan mengupload foto bersama seorang wanita cantik yang kabarnya adalah pacar baru Vicky Prasetyo bernama Barbie yang juga berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Apakah ini hanya sebuah gimmick untuk menaikkan popularitas Barbie? Kita tunggu saja cerita berikutnya. Berita terakhir datang dari Ahmad Jalaluddin Rumi atau yang akrab disapa L. Anak kedua dari Maya dan Dani itu kini sudah memiliki kekasih, yaitu Marsha Arwan, seorang gadis cantik yang berprofesi sebagai pemain sinetron. L pun sudah mengenalkan pacar barunya itu kepada Maya dan Dani. Maya pun memberi wejangan kepada L agar anak orang jangan diapa-apain. Maya mengakui L memang baru berpacaran dengan Marsha dan tak ambil pusing karena menurutnya L sedang mengalami cinta monyet. Semuanya, ada yang kehujanan tadi? Hujan pantas, celananya digulung, kebanjiran ya, banjiran. Apa kabar semuanya? Saya senang sekali, saya Kak Rose. Seperti biasanya hadir di acara yang sudah Anda nanti-nantikan selalu, yaitu Rumpi. Mengucapkan selamat buat pasangan pengantin baru, yaitu Iwa K dan Wikan. Masukkan bola ke dalam keranjang ya, yang sudah tadi malam ya memasukkan bola ke dalam keranjang. Semoga langgeng pernikahannya, bahagia dan sehat selalu, amin. Nah, tadi juga ada berita mengenai El yang sudah mulai punya pacar ya, namanya siapa? Marsha Arwan. Oh, namanya Dimas? Lekong dong. Ya, kalau tadi Maya Estianti bilang ya itu paling kan cuma cinta monyet. Sama sebetulnya kayak Vicky Prasetyo juga sama Barbie, mungkin ini juga cinta monyet. Ya, kita lihat aja ya, ini ada apa lagi yang dibawa dari Vicky Prasetyo. Ngeliat ceweknya cakep juga ya. Kira-kira menurut kalian ini pacarnya atau enggak? Enggak, kayaknya enggak. Yang bayar siapa? Oh gitu? Luar biasa Vicky Prasetyo kalau begitu ya. Nanti kita undang deh Barbie-nya kemari ya. Barbie itu kesini, Barbie Bella Sophie kesini, Barbie siapa lagi? Semua yang pusing pala Barbie, potel pala Barbie, semua yang ada Barbie nyandang sini. Nah, hari ini saya juga punya tamu kita ini adalah seorang perempuan. Ada kalian Pak Eli, kenapa Pak Eli? Oh, besok Mbak Eli juga mau bikin foto sama Vicky Prasetyo. Oke, kita tinggalkan dulu Vicky di tempatnya masing-masing. Sekarang kita akan bahas mengenai Julia Perez alias Jupe. Kemarin kan kita undang di sini kan, katanya kayaknya dia masih ingin mencari mendambakan cinta begitu ya. Kemudian juga kalau di sana ceritanya lagi deket atau bersahabat atau apa gitu, kayaknya heboh sekali gitu, penggemarnya banyak yang memberikan support buat Jupe itu pacaran sama Muklis gitu ya. Tiba-tiba datang lagi cowok Spanyol, siapa lagi itu namanya? Oh, nggak tahu namanya ya. Oh, siapa namanya? Dimas namanya. Hah? Ya siapalah itu. Nah, ini bagaimana tanggapan dari Ibunda Jupe, yaitu Ibu Sri Wulandsi. Langsung saja kita panggilkan. Inilah Ibu Sri Wulandsi. Hai. Wow, tidak kalah spektakuler dengan Jupe. Oke, sebelum kita ngobrol sama Mama Sri, kita lihat dulu tayangan berikut ini mengenai Jupe. Kisah kebersamaan
perhatian publik karena perbedaan di antara mereka. Tak hanya status sosial, perbedaan usia 10 tahun juga menjadi sorotan. Meski hingga saat ini mereka tidak menyebut telah resmi berpacaran, namun kemesraan mereka tetap terlihat. Bahkan Mumu sempat ikut mengantar Jupe ke Singapura untuk berobat bersama Ria Irawan beberapa waktu lalu. Banyak yang menganggap kedekatan mereka hanyalah gimmick sebuah stasiun televisi guna menaikkan rating acara tersebut. Namun kemesraan mereka di luar panggung tetap terlihat. Mumu yang saat ini tengah menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi di Jakarta mendapatkan penolakan dari Sri Wulandari, ibunda Jupe. Bahkan demi menguji keseriusan Muklis, sang mama memberikan tantangan kepada Muklis untuk pulang pergi ke Jepara berjalan kaki sambil pulang membawa batu akik. Apa maksud sang bunda memberikan tantangan ini? Akankah restu langsung diberikan kepada Jupe apabila Muklis memenuhi tantangan tersebut? Saksikan pengakuan ibunda Julia Perez eksklusif hanya di Rumpi No Secret. Ya, oke. Ini saya pengen tahu, Mama Sri, kalau lihat tadi, sering kan pasti lihat di TV ya, Jupe sama Muklis gitu deket. Apa sih kalau dari sisi dari Mama Sri melihat itu seperti apa perasaannya? Kalau saya sih perasaannya saya anggap itu biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja, bukan pacaran. Enggak lah, ngapain pacaran. Ada rasa takut nggak sih Jupe jatuh cinta beneran sama Muklis? Yang enggak, sekarang si Muklis ini sisinya jauh ya umurnya. 10 tahun. 10 tahun lebih muda dari si Jupe. Enggak lah, sekarang saat ini si Jupe yang dia pikirin, dia lagi memperjuangkan kehidupan dia, penyakit dia. Kalau si Muklis ini kan ya masih anak-anak gitu. Maksudnya nggak dianggap serius Jadi kalau saya nih, saya sih anggapnya si Muklis ini ya biasa-biasa aja bagi saya gitu. Enggak, bukan tipe suami yang ideal buat Jupe kalau menurut Mama Sri. Gimana mau ideal? Si Jupe ini, si Muklis ini orangnya kan klemer ya kan? Terus dia kamar emang. Kelihatannya diem kan? Padahal? Diem. Enggak, tapi si Jupe kan orangnya keras. Dia bekerja keras kan? Iya. Dengan si Muklisnya klemer. Memang dia baik, tapi ya belum tentu baik untuk si Jupe. Belum tentu baik. Iya itu. Jadi sisi apanya sih yang menurut Mama masih belum pas si Muklis? Selain usianya lebih muda, klemer, apalagi? Ya bagi Mama belum bisa. Mama tuh inginnya saat ini si Jupe mencari orang yang bisa mengertiin dia, membimbing dia. Mengertiin dia seperti apa? Kalau menurut Mama, Jupe ini butuh cowok seperti apa sih, Ma? Untuk yang bisa membimbing, mengerti dia? Nah itu, kalau si Jupe kan orangnya bekerja keras. Dia harus cari suaminya itu sama yang bekerja keras juga. Bekerja keras juga kayak dia. Terus apa lagi? Yang bisa sayang sama dia, yang bisa ngertiin dia. Yang bukan yang selama ini si Jupe terus yang mau ngertiin tuh cowok-cowok, enggak deh, jangan sekarang. Jadi cowok-cowoknya Jupe yang semua yang kemarin-kemarin itu kebanyakan Jupe sendiri yang memberikan perhatian gitu. Cowoknya kurang. Kayaknya sih begitu. Kayaknya begitu. Sering nasihatin Jupe nggak sih, Mama? Capek. Capek ya. Kenapa? Dia tuh memang orangnya begitu ya. Kalau udah jatuh cinta ini banget. Iya, memang kalau si Jupe ini orangnya kalau udah senang sama seseorang itu satu sampai busuk tuh dia aja udah. Sampai busuk. Tapi sejauh ini kalau Mama kalau lihat laki-laki yang pernah deket sama Jupe, mana yang menurut Mama paling enggak banget? Sebenarnya itu udah masa lalu. Jadi inget lagi. Si Gaston itu menurut Mama. Si Dajjal bukan si Gaston. Kenapa dipanggilnya begitu? Ya, dulu deh bisa ceritain lagi deh. Sebel banget ya sama itu. Kan darah naik. Hah? Darah naik. Tekanan darah naik. Iya. Emang suka bikin emosi banget. Iya, bukan emosi lagi deh. Tapi kalau Jupe sendiri apakah sebetulnya udah move on betulkah dia? Atau sebetulnya bagaimana kalau dari Jupe sendiri? Kalau dia sekarang dia nggak ada kepikiran untuk laki-laki. Dia kepikiran dia untuk berjuang untuk hidup dia aja dulu. Begitu katanya. Soalnya kayaknya kemarin waktu kita undang itu ya, dia kelihatannya masih membutuhkan belayan kasih sayang cowok gitu, Ma. Gimana? Iya, mama bilang, oke, sekarang dia sekarang laki-laki dia nggak akan nyari pacar, cari suami. Kok sekarang lagi cari suami bukan cari pacar. Kalau cari pacar dia pegel lagi, nanti pegel hati. Iya. Nah sekarang ada yang deket lagi nggak sih sama Jupe? Ada katanya. Belum ada. Yang bule-bule itu? Ah, tuh bule-bule lagi. Sebenarnya kalau Mama sukanya dia deket sama bule atau lokal aja, Mah? Sebenarnya sih
nggak boleh, nggak orang lokal, itu semua kita kembalikan lagi sama orangnya, kepribadiannya masing-masing. Tapi benar nggak sih kalau Jupe itu sukanya emang yang interlokal begitu mah? Nggak suka yang main lokal-lokal? Ya, kayaknya sih gitu. Kayaknya gitu ya. Apa sih yang dicari Jupe itu sebenarnya kalau menurut Mama, apa sih yang dicari Jupe dari seseorang pria? Sebenarnya dia nggak ada yang dia cari yang bermuluk-muluk, nggak ada. Dia ingin cari saat ini ya. Saat ini. Laki-laki yang bimbing dia, yang mau ngertiin dia, yang sayang sama dia. Kalau menurut Mama dengan kondisi dia sekarang baru sembuh dari sakit, kemudian masih ada hal-hal yang masih perlu dikhawatirkan, perlu dicek lagi dari kesehatannya. Iya. Mama sebagai seorang ibu begitu ya, melihat Jupe seorang anak yang bertarung, berjuang begitu. Apa sih perasaan Mama melihat bagaimana Jupe menghadapi kehidupannya ini? Sebenarnya sedih lah ya sebagai orang tua. Dia berjuang sendiri, pokoknya berjuang untuk hidup dia sendiri. Dia berjuang untuk adik-adiknya, untuk orang tuanya. Ya sebenarnya sih, ya Mama, ya itulah kadang-kadang Mama ada dia berjuang untuk seseorang. Tapi di saat si Jupe yang terpuruk ini, orang itu nggak mau tahu, nggak mau peduli, gitu kan? Saya sedih, kadang-kadang sedih di saat dia membutuhkan, kayak kemarin dia waktu sakit itu kan 2 bulan di rumah sakit. Sebenarnya kan kalau kita punya pacar, punya kekasih, ada yang nunggu udah seneng ya, nggak, itu suatu obat. Ini di saat dia berjuang mati-matian, tiba-tiba dia punya teman dekat, punya kekasih, ya Allah malah benar-benar nyakitin dia. Sekarang saya kasihan, tapi saya bersyukur dia tuh tabah, dia tuh sabar menghadapi semuanya itu. Itulah yang saya kadang-kadang suka mikir dengan dia, itu kasihan gitu. Kalau menurut Mama ya, dari sejak Jupe dari sejak bayi sampai gede sekarang, apa sih yang membuat Jupe ini bisa menjadi seorang perempuan yang begitu tough gitu, yang begitu kuat? Iya. Ya saya kadang-kadang sedih ya kalau mau balik lagi ke masa lalu tentang si Jupe ini ya. Saya sedih, jadinya saya nggak mau nangis sebenarnya. Aduh, saya kasihan sama dia. Soalnya dia berjuang benar-benar dari kecil ya. Dia berjuang dari kecil, ibaratnya cuma dia belum mati aja. Dari kecil tuh dia berjuang untuk orang tuanya, kesana sini. Hal apapun dia lakukan, dia demi orang tuanya, demi adik-adiknya. Tapi yang kadang-kadang saya juga berpikir, kenapa di saat sekarang juga gitu masih dia juga mungkin belum beruntung kehidupan dia. Masih di situ karena suka kasihan sama dia. Apa aja sih yang sudah Jupe lakukan untuk keluarga? Pernah melakukan apa saja dia? Banyak yang dilakukan dengan dia dari masih kecil. Dia masih kecil pun dia ya udah ya cari-cari uang. Ya kan dia kan tahu kalau mamahnya orang nggak punya, orang susah gitu kan, yang disakitin sama ya bapaknya gitu kan, dia tahu gitu kan. Kayak tau lah kehidupan masih kecilnya itu si Jupe sama adik-adiknya Mama tuh dia ngerti bener. Makanya kadang-kadang dia suka membesarkan hatinya gitu, Mama jangan sedih, nanti suatu saat Yuli yang akan menaikkan derajat Mama. Itu kadang-kadang yang saya pikiran sampai saat sekarang itu. Sampai sekarang pun tujuan utamanya tetap keluarga nomor 1. Tetap keluarga nomor 1. Bahkan ketika dia sakit dia masih harus tetap bekerja begitu ya. Itulah kadang-kadang saya salutnya sama dia, walaupun dia lagi keadaan sakit, habis dioperasi, sempet-sempetnya dia masih bisa bekerja. Itulah seorang Jupe. Yang membuat selalu terharu ya. Nah Mama, penyakitnya Jupe ini juga menimbulkan efek tertentu begitu ya, bahwa dia susah untuk memiliki anak, sesuatu yang betul-betul didambakan dari sejak lama. Kita lihat bagaimana tanggapan dan pernyataan Jupe mengenai kondisi itu. Kalau ngomong masalah ikhlas, itu pasti kita harus belajar ikhlas. Tapi terkadang namanya kita itu manusiawi, kadang-kadang tuh masa lalu suka kembali gitu loh. Kadang-kadang keinginan saya punya anak itu kembali lagi. Walaupun semuanya bilang saya udah ikhlasin, itu semua ada rencana Tuhan. Iya, kalian ngomong gampang, tapi ketika saya melihat gambar atau cuplikan orang punya anak, ngelahirin, lagi hamil, ya saya suka sedih lagi gitu loh. Jadi buat saya seperti ini psikologi yang saya harus curahkan sama psikiater saya. Tolong hapuskan ya Allah. Kalau bisa mulai detik ini, saya nggak mau pikirin anak lagi. Saya nggak mau
saya nggak mau hamil lagi, saya nggak mau, kalau bisa gitu. Jadi dihapus rasa itu. Jadi saya juga berdoa. Kalian pikir aku senang gitu tiap hari ditanyain kapan punya anak, ngeliat gambar orang hamil, kalian pikir saya senang? Saya tersiksa dengan hal seperti ini. Saya nggak mau. Dan ketika itu ada rasa itu, saya mau punya anak, saya cuma bisa nangis. Tapi saya ini diajarkan sama ibu saya untuk berjuang gitu loh. Tidak ada yang tidak mungkin, jadi berjuang. Jadi saya sampai saat ini, walaupun saya didiagnosa susah untuk punya anak gitu ya, saya masih berjuang. Saya nggak tahu saya berjuang apa, tapi saya berjuang. Saya nggak tahu apa yang saya perjuangkan, walaupun saya udah tahu rahim saya tidak bisa mengandung lagi, tapi saya masih yakin dan baru masih ada harapan. Makanya saya berjuang. Walaupun saya nggak tahu, saya cuma bisa berdoa, Tuhan, saya nggak tahu perjuangan saya ini untuk apa, tapi saya yakin masih ada keajaiban saya punya anak. Bagaimana Mama melihat? Ya, saya sebagai orang tua sebenarnya sedih ya. Tapi saya sangat yakin kalau anak saya ini Jupe itu kan hanya vonis dokter kalau dia tuh nggak punya anak. Tapi saya sebagai orang tua, saya yakin dalam hati saya yakin kalau dia bisa hamil, dia bisa. Saya yakin, saya orang tuanya saya tahu karena saya ngelahirin. Saya sehat walafiat kok, makanya saya mungkin itu dia punya penyakit itu cobaan hidup. Manusia kan punya cobaan hidup, nggak ada yang sempurna. Tapi dalam hati saya berkeyakinan, siapa tahu semua ini ada mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang saya pegang. Pasti dia bisa hamil gitu. Dan doa seorang ibu itu adalah doa yang paling kuat, dan itu selalu dibawa dalam doa, Bu Sri. Selalu saya setiap doa, setiap saya sholat selalu saya mendoakan anak saya si Jupe, pasti dia bisa hamil. Saya nggak yakin kalau dia nggak bisa hamil. Dan itu selalu dikatakan, diberi. Saya sambil besarkan hati dia. Itu kan Yuli kata dokter kan vonis itu bisa aja dia vonis itu. Tapi semuanya siapa tahu Allah kasih mujizat kamu bisa hamil. Enggak, Mama ini percaya kamu bakalan hamil. Dan gitu selalu sama dia. Apakah itu betul-betul membuat dia terpuruk sesungguhnya pada saat itu? Iya, karena dokter benar-benar memvonis dia pada waktu itu. Tapi saya besarin hati. Kamu jangan boleh dia dokter ngomong gitu. Tapi lihat, kita di sini bukan nama dokter, saya bilang itu. Ada, saya bilang Allah, saya bilang semua itu kita lihat nanti mujizat Allah itu. Pada saat Jupe divonis sakit, harus menjalani proses pengobatan yang cukup panjang gitu. Hal-hal mana sih sebetulnya yang Mama Sri melihat yang paling apa ya? Paling sebagai orang tua tuh paling sedih tuh pada saat melihat dia sedang apa? Ya, saya sedihnya ngelihat dia waktu ya habis operasi. Seharusnya ya seorang Jupe ini kan orang udah tahu kalau dia waktu itu punya pendamping ya. Tiba-tiba dia nggak ada yang nggak mendampingin. Saya pun kan nggak bisa selalu ya, karena kan di Singapura gitu. Di situ saya sedih gitu yang ngelihat dia sendiri. Tapi saya selalu meyakinkan dia, kamu harus berjuang penyakit kamu gak usah mikirin apa-apa, ada Mama di sini. Di situ dia sangat senang dengan kata-kata itu. Kamu gak usah mikirin apa-apa, gak usah mikir apa-apa, dia bilang gitu. Jadi yang membuat Mama paling sedih adalah ketika dia seolah-olah sendirian, walaupun statusnya waktu itu masih punya pacar begitu ya. Itu yang paling membuat Mama pun terpukul. Bukan terpukul lagi, saya kesel. Saya kecewa bener gimana ya. Sementara gimana sih kayak kita punya seseorang yang kita udah berjuangkan untuk dia, segala hal kita udah korban untuk dia. Tiba-tiba di saat kita terpuruk, dianya hilang begitu aja. Siapa sih nggak kesel? Kesel nggak nih? Kesel banget pastinya. Pernah nggak ngalamin? Mudah-mudahan jangan. Jangan, makanya mudah-mudahan nggak ada yang ngalamin seperti anak saya juga, mudah-mudahan. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mama Sri setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Pemirsa, saat ini di Rumpi kita mendengarkan kisah seorang ibu begitu ya, bagaimana perasaannya ketika melihat anaknya berjuang menggapai kesembuhan, kemudian juga bagaimana perasaan seorang ibu ketika anaknya ini dikecewakan oleh laki-laki yang dibela-belain gitu mah ya. Waktu lihat Jupe dapat WhatsAppan dari ceweknya cowok itu, Mama kalau gimana langsung pengen gulung ini dong.
Ya, mama kan sebagai orang tua, rasanya ya, saking nggak jadi di Argentina. Bilang kalau deket langsung deh, kamu samperin ya, Allah, abis deh. Mau acak-acak nggak jadiin orang gitu. Acak-acak. Apalagi sih hal yang paling menyebalkan lagi yang sudah dilakukan oleh laki-laki itu? Waduh, banyak deh. Jadi ada tanda-tandanya memang bahwa dia memang apa istilahnya punya perempuan lain di Argentina. Tapi si Jupe gue sebenarnya udah tahu kok kalau dia banyak perempuannya, cuma dia lagi sabar. Oh gitu, memaafkan sabar, gitu. maafkan, sabar gitu. Mama sering banyak yang bilangin ke dia gitu. Ini si ini bawain cewek, dia masih sabar. masih sabar gitu. Terus apa lagi? Gasan waktu pergi bawa apa keluar sana? Dia bawa tuh perempuan kali. Katanya baju-bajunya Jupe juga dibawain sama Gaston keluar sana. Bisa jadi baju-baju itu dibawain Gitu. Apa ya? Kan Mama nih sebagai mama, seperti apa sih usahanya waktu itu untuk mengingatkan Jupe bahwa laki-laki itu tidak baik untuk Jupe? Sampai kayak apa sih mana nasihatnya? Udah, ya saya sebagai orang tua walaupun kan tetap saya nasehatin. Tapi mungkin pada waktu itu ya dia namanya lagi kecintaan. Kedua pun dia udah berhubungan udah lama gitu kan. Cuman mungkin pikiran si Jupe mungkin kemarin-kemarin dia nggak benar, besok mungkin dia akan lebih baik bisa berubah. Okay. Ternyata kesini ini bukannya berubah lagi, lebih parah. Oke. Nah Mama, ini kan Jupe menjalani pengobatan di Singapura sampai 2 bulan gitu. Ini benar nggak sih Jupe itu sampai habis sembuh tuh langsung kejar setoran banyak itu karena memang ada banyak utang begitu? Utang salah satunya adalah ke bapak tirinya, suami Mama Sri. Ya gimana ya, memang dia selama 2 bulan di rumah sakit dia biaya sendiri. Benar-benar dia biaya sendiri ya. Dia siapa yang mau biayain, emang hidupnya sendiri, dia pun cari kerja kan sendiri. Jadi hasil dia kerja, dia punya mobil, dia punya rumah, dia jual untuk pengobatan dia, ya nggak masalah. Ya kan, kita kembalikan lagi itu semua karena dia semua itu berjuang sendiri segala hal apapun. Oke, jadi sampai minjem ke suaminya Mama itu juga benar dibantu? Ya istilahnya dibantu, si Jupe aja orangnya kan nggak pernah mau kan. Nggak mau, dia bilang tetap kita kan mau bayar utang, tetap mau. Iyalah, kalau nggak kita sebagai orang tua siapa lagi yang bayarin utang dia gitu kan. Apa sih kalau Mama bisa menggambarkan dengan 3 kata Jupe ini kalau menurut Mama adalah seorang anak yang seperti apa sih, Ma? Si Jupe ini dia seorang anak yang tangguh, ya. Tangguh, seorang anak yang sayang keluarga. Ya yang ketiga ya peduli. Oke. Peduli pada keluarganya, pada orang yang ya pokoknya dia peduli aja. Oke. Mama, kalau Mama ini sebagai seorang ibu boleh ngomong ini, barangkali ada laki-laki di luar sana yang ingin coba-coba deketin Yuli gitu ya. Apa sih pesan Mama buat laki-laki yang mau coba-coba mendekati Yuli? Silakan, Ma. Sebenarnya sih Mama nggak ada yang harus kriteria yang muluk-muluk ya. Mama inginnya untuk saat sekarang ini nggak ada mau cari pacar untuk si Jupe, cari suami. Tapi cari suaminya ini yang lebih dewasa ya, yang lebih dewasa dari si Jupe dan yang mau ngebimbing si Jupe, yang mau ngertiin dia, yang mau punya kerjaan tetap intinya. Kerjaan tetap. Iya dong. Harus lebih ulet juga, lebih ulet dari Jupe gitu ya. Karena si Jupe orang yang kerja keras. Kalau ada cowok-cowok yang mau memanfaatkan dia apa, Mah? Ancaman Mama buat cowok-cowok seperti itu, Mah? Ya itu mah cowok nggak tahu diri. Mau diapain kalau ketemu? Ya kita lihat aja nanti. Betak gitu ya, di smash nanti itu. Oke, baik. Nah, berikut saya punya satu orang tamu ini. Kalau dia ada cerita seorang ibu gitu yang anaknya sempat mengalami sakit hati dalam putus percintaan di saat terpuruk. Sekarang saya punya tamu satu lagi, ini seorang laki-laki yang ketika pacarnya menikah, dia merasa gusar dan galau. Apa yang terjadi gitu ya? Langsung saja kita panggilkan. Inilah Media. Pindah ke sini. Halo.
Median, baik sekali. Nah, sebelum kita ngobrol sama Median, ada kisah apa sih yang akan kita kupas bersama Median? Berikut tayangannya. Median Maladi adalah seorang aktor kelahiran 6 Mei 1986. Median mengawali karir sebagai model di tahun 1999 ketika masih bermukim di Sumatera Utara. Mencoba peruntungan di dunia hiburan, aktor pemain sarang hantu Jakarta ini memilih untuk hijrah ke Jakarta pada tahun 2005. Nama Median Maladi menjadi perbincangan ketika menjalin kedekatan dengan Bella Sophie pada tahun 2013 setelah Bella Sophie dikabarkan putus dengan Adjie Pangestu. Kini setelah Bella menikah, sebuah fakta baru mencuat jika Bella telah menjalin hubungan dengan Suryono selama 14 bulan sebelum menikah. Itu artinya ketika masih menjadi kekasih Medi, Bella sudah terlebih dahulu berpacaran dengan Suryono, namun ia menutupi statusnya tersebut. Merasa dibohongi, Medi sangat kecewa dan takut fakta itu membuatnya dituding membuat settingan dengan pura-pura berpacaran dengan Bella Sophie. Mengapa Medi berharap pernikahan ini bukanlah rekayasa belaka? Rekayasa apa saja yang pernah dibuat Bella Sophie selain dengan Adjie Pangestu? Saksikan cerita selengkapnya hanya di Rumpi News. Ya, Median ini dari kemarin sih pengen kita undang, tapi baru pulang umroh ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, ini kita undang karena memang ada berita gitu kemarin ketika Bella Sophie menikah dan ribut rame gitu. Median sempat, loh kok pacarannya 14 bulan ya? Apakah itu artinya? Nah, padahal kan saya putusnya. Kita akan tanya. Median, kamu baru pulang dari umroh? Alhamdulillah. Supaya suasananya menjadi lebih apa ya? Lebih apa tuh? Lebih greget. Lebih greget. Kita langsung dudukan saja ke kursi panas bagaimana? Tapi nggak panas beneran ya? Nggak panas beneran. Nggak panas. Ini kan Iya. biar agak hangat, kan dia sejuk baru pulang umroh. Ini silakan duduk di kursi panas, bawa kemari kursinya. Terima kasih. Marsyanda. Ini gimana cara pendekinnya? Oke, baik. Duduk dulu. Nggak apa-apa, Mbak. Oh, bisa. Bisa. Mau dipendekin? Udah Oke, panas nih. baiklah. Dingin dong. Alhamdulillah. Tinggi banget ya, aku jadi ketinggian begini. Mau turunin? Oh ya, kamu turunin dikit deh. Nih. Kamu sambil duduk tapi. Duduk. Nah. Tahu aja soal duduk. Ya. Cus. Kenapa teriak-teriak sih? Oke, kita akan tanya Median. Kamu kan belum pernah duduk di kursi ini. Ya. Ini adalah kursi di mana saya akan bertanya. Tolong jawab dengan jujur. Apakah, Insya Allah jawab jangan jujur. apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Median? Bahwa kamu pacaran dengan Bella Sophie pada saat Bella Sophie itu masih pacaran dengan Adjie Pangestu. Apa tadi fitnah tuh? Fitnah atau fakta? Oh, fakta. Oh, dia masih pacaran sama Adjie. Kamu udah deket gitu sama dia? Udah jadian? Ya, Ding. Hah? Fitnah, Ding. Udah ngomong fakta kok tadi. Abu-abu kan? Nggak boleh bohong kan, baru pulang umroh. Iya. Fitnah. Oh, fitnah apa fakta? Tadi katanya fakta. Fitnah. Jadi gimana ceritanya? Ya, Bella itu udah putus dari ex-nya. Dari Habis itu Adjie. kita ketemu satu produksi. Terus Nah, jadian? kita deket di situ. Oh, setelah dia putus, setelah ada tamparan itu. Nah, sebelumnya aku juga nggak tahu dia tamparan apa, aku nggak tahu. Kamu nggak tahu? Emang nggak pernah nonton TV? Pernah, cuman denger aja, cuman nggak tahu yang sebenarnya seperti apa. Oh, nggak Tapi akhirnya setelah pacaran sama dia, aku cari tahu tuh di YouTube. baru Oh iya, tahu. ternyata tamparan benar. Gitu. Terus kamu nggak tanya ke dia? Nggak, Nggak nanya? nggak. Bodo amat gitu. Ya udah lewat ya, udah. Oke. Terus kamu nanya nggak? Kamu pacaran sama Adjie beneran apa nggak sih gitu? Ya kan waktu aku sama Bella itu kan tayangan kan aku juga nonton kan apa kata ex-nya ya aku nonton ya Nggak sakit hati kamu dengan mendengar apa kata ex-nya? enggak biasa aja Oh, nggak kenal tapi sama Adjie Pangestu? enggak Oh, nggak kenal Nggak juga? kenal juga. Tadi kenapa kamu jawabnya pertama fakta? biar abu-abu. Abu-abu. Fitnah atau fakta, Median, bahwa pasca putus dari Bella Sophie, kalian sudah tidak pernah lagi bertegur sapa? Mungkin kalau bertemu masih tetap menyapa. Sapa kamu, hah? Sapa. Itu siapa kan? Oh, siapa ya? Benarkah fitnah atau fakta? Fakta.
Fakta, kenapa nggak bertegur sapa? Visanya nggak baik-baik ya? Visanya nggak baik-baik karena waktu itu aku kan diajak ke Bali. Bulan apa itu? Bulan Lupa ya? Dua apa bulan 3 gitu. Bulan 2 apa bulan 3? Terus? Setelah dia ulang tahun. Itu ulang tahunnya Mami Tatalim. Jadi panggilnya Mami kita. Mami. Karena dia sahabat saya. Oke. Terus? Serius. Kamu diajak ke Bali, terus? Nah, habis itu aku ngubungin Bella. Bella mungkin lagi sibuk. 6 jam nggak ada kabar. Nggak ada kabar. 5 jam, 6 jam. Ngapain tuh dia 6 jam nggak ada kabar ya? Terus? Nah, aku mungkin lagi sibuk. Aku nggak tahu. Mungkin lagi sibuk. Nah, aku kesel nih jam berapa sih gitu. Ini ketemu di mana? Kita janjian jam berapa? Padahal mau berangkat ke Bali tuh nggak jelas. Berangkat ke Bali gitu. Lalu? Nah, lalu kita berangkat apa ya Allah? Lupa, takut salah ya. Pada saat mau berangkat itu dia baru ngabarin. Maaf aku lagi sibuk ya, aku sempat kesel. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk tidak ikut ke Bali. Nah, di situ dia kesel mungkin ya, aku juga kesel juga. Oh, tapi udah putus di situ atau baru keselan? Oh, belum putus. Itu baru awal mulanya. Terus sudah dari situ masih ketemu lagi? Enggak, dia berangkat ke Bali. Nah, di situ mungkin kenalan sama cowok yang dari Australia itu yang kemarin. Oh, si siapa itu namanya? Adalah itu ya? Iya, si itulah pokoknya. Jin. Barangan. Nah, aku lihat di teman-teman, petnya dia sama cowok itu kaget. Ini kok nggak ada kata-kata putus, nggak ada kata-kata apa kok. Emang fotonya ngapain dia? Lagi berduaan. Ya, lihat bisa lihat sendiri. Nemplok gitu. Emang ada nggak fotonya? Nah, ini belum, itu belum, nanti aja. Oke. Fitnah atau fakta, ini pernah diselingkuhi oleh Bella Sophie. Oh, kita lihat statement dari Tatalim seperti apa sih? Benarkah Bella Sophie itu pernah menyelingkuhi media? Berikut kata Mami Tata. Tatalim, bahwa saat masih berpacaran dengan Median, Bella sudah selingkuh dengan Suryono. Oh, itu fitnah. Hah? Fitnah. Kenapa sih Median ngomongnya begitu? Dia merasa keberatan. Ternyata saya diselingkuhi. Saya takutnya saya dibilang itu settingan karena ternyata dia putus duluan. Cuman 3 kata. Mungkin dia lelah. Median Maladi baru sadar diselingkuhi Bella Sophie. Median itu putus sama Bella ketika saya ulang tahun di Bali. Saya Bulan apa tuh? Bulan Februari pertengahan. Media ikut kok. Memang Median tidak berangkat karena saya ulang tahun. Di situ mereka putus. Kok dia merasa dia putusnya bulan Mei? Dia lupa ulang tahun dia bulan Mei. Waktu itu kita lihat di media ya, bunyinya adalah kamu karena ada berita bahwa pacaran sama Suryono itu sudah 14 tahun 14 bulan sebelum mereka menikah. Terus kamu bilang, wah saya diselingkuhi, pada saya itu masih pacaran sama kamu. Gimana Ya sih ceritanya? mungkin sesuai dengan lagunya Bella, mungkin saya lelah. Mungkin Saya kamu lupa. Kamu lupa. Mungkin lagunya Bella juga Tapi singlenya. kamu merasa bahwa kamu pernah diselingkuhi oleh Bella? Ya, diselingkuhi pada saat yang sama cowok Australia. Oh, bukan sama si Suryono. Bukan, saya nggak Jadi kenal. akhirnya kamu sama Bella itu dari sejak Bali itu udah nggak pernah ngomong-ngomongan lagi? Sudah tidak pernah ketemu di premier filmnya kita juga. Saya diem-diem aja. Oh, kamu di mana? Sampai pada saat akhirnya pulang dia negur saya. Oh. Bella negur ya mungkin nggak enak, masa nggak enak. Ya saya juga ya udah orang minta maaf ya saya maafkan, kan sama manusia kan. Tapi saling tetap memaafkan. nggak jelas hubungan kalian bagaimana gitu? Udah putus ya karena dia udah ngedoain saya kan. Putus tanpa kabar, sakit dong kamu waktu Di itu. sini. Ya. Jadi dia tidak pacaran dengan Suryono waktu masih kamu, tapi dengan si bule itu ya? Iya, sama dia. Oke, baiklah. Fitnah atau fakta, Median? Aduh. Kamu itu tidak mau datang ke acara Rumpi kalau ada Aji Pangestu. Fitnah atau fakta? Fakta. Kenapa sih? Ya karena waktu saya sama Bella, Aji melontarkan kata-kata yang nggak banget buat Apa saya. itu? Apa gitu. itu? Ya pokoknya adalah, lihat aja tayangan aja kayak ngomong di sini. Oh, itu Pokoknya kamu dituduh settingan juga sama si ada beberapa Aji. kata-kata seperti itu. Sementara kan saya tidak merebut. Oh, kamu tidak Saya mau? tidak merebut Bella dari dia. Kita pacarannya beneran. Saya ya sah-sah aja mengalir dengan apa adanya. Tiba-tiba Bella juga senang sama saya juga ada feel sama dia, kita akhirnya pacaran. Oh, gitu. Tapi pada saat kata-kata itu ada beberapa banyak deh kata-kata yang saya nggak suka gitu. Yang nggak suka apa, intinya yang paling kamu nggak suka apa dari kata-kata itu? Intinya dia bilang kalau saya itu tidak lebih baik dari dia. Dari tidak baik dari Aji. Mungkin saya tidak lebih ganteng dari dia. Jadi saya
rasa ya udah mungkin dia segalanya, mungkin dia yang terbaik, ya sudahlah monggo. Gitu. Saya yang dengernya, wah kok begitu banget sih. Nah, ini setelah Bella Sophie akhirnya menikahnya, akhirnya setelah kamu diselingkuhi sama si bule itu, kamu masih agak rasa sebelnya masih ada sama Aji Pangestu? Sama Aji Pangestu? Enggak sih, karena saya juga satu saya nggak kenal, kedua biar aja teman-teman masyarakat yang menilai, saya jalanin apa adanya aja. Oke. Fitnah atau fakta, Median? Bahwa kamu pun merasa khawatir kalau hubunganmu dulu dengan Bella Sophie dianggap settingan. Fitnah atau fakta? Itu kalau teman-teman bilang beda fakta. Fakta. Ada perasaan takut atau perasaan nggak suka kalau dibilang settingan? Ada perasaan ya, karena kan sebelumnya dibilang dia itu settingan, karena kamu beneran suka sama Bella Sophie? ya tadinya sih karena kita tuh teman lama sebenarnya. Dia tuh masih kecil. Saya nggak ingat dia teman di Medan. Di Medan. Oh, jadi okay. dia masih kelas 6 SD. Dia tuh ceritanya dia bilang, aku tuh ngefans banget sama kamu dari Medan, katanya gitu. Waktu kamu jadi model di Medan. Iya, dia udah gede. Oh, nggak tahu yang mana orangnya. Oh. Nah, habis itu ya dia baik. Bella tuh baik. Apa yang kamu suka sih dari Bella? Selain bahwa kamu udah ketemu dia dari kelas 6 SD. Aku nggak deket dari SD, nggak. Iya, Deket sekarang betul. apa yang membuat kamu kemudian memutuskan pacaran sama Bella? Sebenarnya untuk memutuskan pacaran dia tuh baik, dia tuh perhatian, dia tuh nggak seperti apa kayak orang-orang ngomongin dia tuh bla bla bla. Mungkin masa lalu dia, tapi waktu dia sama aku baik banget. Yang maksudnya bla 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 masa lalu itu yang mana? Iya, ya itu seperti settingan, yang seperti dia itu gonta-ganti pacar, bla 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 bla. Gonta-ganti pacar. Iya. Pacar yang gonta-ganti ya. Begitu kan? Itulah. Ya pokoknya settingan lah yang buruk-buruk tentang Bella, tapi sama aku baik-baik aja. Kamu baik-baik. Waktu kamu sama kamu beliin mobil apa dia? Ah? Kalau ke situ sih untuk istri aja lah. Oh, untuk istri aja. Belum Oke. jadi istri kan nggak boleh. Fitnah atau fakta? Oh, kita pengen tahu komentarnya Median. Kamu tahu nggak sih kalau dia tuh ternyata adalah istri keduanya Suryono? Tahu setelah saya pulang dari umrah. Dari baru-baru aja kamu Baru-baru tahu. aja. Sebelumnya kamu nggak taau? Saya fokus ibadah. Oke, fokus ibadah begitu pula. Mantan pacar saya istri kedua. Kita akan bahas lagi dengan jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Silakan duduk. Nah, Median, terus kamu gimana tanggapannya setelah tahu bahwa Bella Sophie udah menikah sama Suryono? Ya kan waktu sebelum berangkat kamu taunya dia udah menikah? Sebelum berangkat belum tahu. Kamu belum tahu? Kamu taunya dia udah menikah kapan? Waktu dari teman-teman kan di sana kan waktu selesai ibadah kita kan ke hotel, wifi kan tuh. Kamu masih ada di tanah suci waktu Iya, itu? masih. Terus? Sebenarnya sebelumnya udah tahu sih, udah tahu, cuman masih Dari tahu dari mana? Dari mami. Oke. Tapi masih wah bener nggak sih gitu, masih gitu. Ternyata benar, alhamdulillah kalau memang dia udah menikah, saya ikut senang. Saya ikut senang dengan pernikahan Bella. Mami itu maksudnya mami siapa? Mami Tata. Mami Tata. Terus kamu sempat katanya di artikel bilang ya mudah-mudahan pernikahan ini bukan rekayasa, bukan settingan. Bukan saya kali ngomong. Bukan kamu yang ngomong. Cuman gini, anak-anak media nanya, ini kalau misalnya settingan gimana? Saya bilang kalau ini settingan, berarti maaf aja, Bella adalah orang yang bodoh. Karena pernikahan sakral. Iya betul. Allah tahu, Tuhan tahu, semua orang tahu. Sampai ini settingan, sampai di Bali. Oke. Ya kan, itu kan biaya bukan sedikit, banyak. Kalau sampai settingan, Bella bodoh. Tapi saya rasa ini bukan settingan. Kamu merasa ini bukan settingan? Beneran. Kamu yakin? Dari mana kamu bisa yakin bahwa ini bukan settingan? Iya karena ya setidaknya Bella tahu lah agama. Oke. Kan Bella kan tahu agama. Iya. Nah, setelah kamu mendengar bahwa dia ternyata jadi istri kedua atau alias menikah dengan pria yang sudah beristri gitu, apa reaksi kamu? Reaksi senang. Oh, senang. Senang. Laki-laki sih soalnya ya senang-senang aja. Enggak, tapi Kenapa senang? Senang karena akhirnya Bella menuju ke jenjang pernikahan, berarti itu keseriusan buat dia. Kita doain dia yang terbaik, mudah-mudahan. Tapi waktu pacaran sama kamu sempat nggak sih dia ngomong bahwa dia nggak mau jadi istri kedua? Nggak ada ngomong. Itu cuman apa kabar, baik, itu cuman gitu doang. Nggak ada yang macem-macem, nggak ada yang ngomong berlebihan, nggak ada. Oh, waktu pacaran sama kamu dia udah suka itu ya, nenteng-nenteng barang mahal, naik mobil mewah kayak gitu-gitu nggak sih? Mobilnya ya beberapa mobil dia adalah kayak ya gitulah ada. Apa tuh mobil apa?
Velfire. Velfire. Ya, waktu ulang tahun gitu. Itu dari kamu? Bukan. Bukan. Kan saya bilang kan itu kalau misalnya beli mobil saya untuk istri, Bukan untuk pacar ya? untuk pacar. Nggak gitu. Terus udah mulai gitu nggak sih tenteng tas mahal, branded kayak gitu-gitu? Ada. Ada Udah, kayak saya udah melihat itu. Waktu kamu jadi pacar, apa perasaan kamu? Nggak mikir macam-macam. Nggak mikir macam-macam. Mungkin dia ada offernya di luar. Mungkin banyak yang sayang sama Bella. Saya positif thinking aja. Kamu positif tinggal, nggak ada perasaan curiga gitu? Ada, cuman biasa aja Mbak. Jadi selagi belum ada di depan mata, ya udahlah ya gitu, jalanin aja. Oh gitu. Kamu curiganya curiga apa? Curiga. Enggak, curiga maksudnya ya dia mungkin banyak sahabatnya, abang-abang yang sayang sama dia, abang angkatnya kan banyak mungkin. Ya kayak aku punya abang angkat, aku punya adik angkat. Ya mungkin ada ulang tahun. Hadiah ulang tahun dari abang angkat gitu Why not? waktu Kenapa? itu mungkin. Emang kamu punya adik angkat juga? Banyak. Perempuan apa laki? Laki ada, cowok ada, cewek ada. Kok semuanya laki sama cowok ya? Macam-macam ya, namanya juga aku dituakan di Oh, oke. lingkungan aku. Terus adik kamu suka ngasih kamu Velfire? Oh, enggak tek ya. Terus oke. Bedian, coba kamu deskripsikan 3 kata dari foto yang akan kita tampilkan berikut ini, ya? Oke, inilah kita akan tunjukkan kamu foto. Kamu lihat foto ini. Kalau kamu lihat foto ini, ekspresikan perasaan kamu melalui 3 kata. Oke, siap ya? Inilah foto yang pertama. Iya, 3 kata untuk Bella Sophie. Apa aja contohnya? Enggak ya? Speechless. Enggak, oke. Nggak usah 3 kata deh. Kalau kamu melihat sosok Bella Sophie, apa sih perasaan yang muncul? Nah, itu lebih enak. Kalau 3 kata bingung jadi. Oke. Baik lah. Baik, Ya baik. baik. Ya, Ada baik. rindu nggak? Rindu banget. Enggak lah. Enggak lah, udah. Udah nggak kangen. Oke. Udah enggak. Kalau dengan yang berikut ini, Aduh. Salah jalan. hah? Maksudnya salah jalan gimana? Yang salah jalan dia atau kamu? Saya. Oh, kamu yang salah jalan? Iya. Maksudnya? Dia kan udah punya anak. Oh, terus? Saya nggak tahu kalau dia udah punya anak. Oh, jadi gitu. Jadi kriteria cewek buat kamu harus yang single ting-ting. Karena kan saya single juga. Oh. Alangkah baiknya dapat yang single. Jadi kamu putusin dia karena dia udah punya anak. Dia udah punya anak lah dan nggak mungkin diterusin aja. Kenapa senyum? Jadi nggak mungkin diterusin sama dia. Nggak mungkin balik lagi sama dia. Enggak lah, udah enggak lah. Jadi kamu pacaran sama dia karena apa? Dulu kamu pacaran sama dia karena apa? Karena sempet suka. Oh, suka. Apa yang kamu suka dari dia? Dia cantik dia. Cantik. Seksi? Seksi. Kalau ketemu dia lagi kamu ngomong apa? Mau ngomong apa kabar doang? Oh, iya, bilang aja sama dia tuh. Mana? Di belakang kamu. Alah, minta bisa. Halo, udah lama terakhir ketemu kapan, ayo? Apa kabar? Baik, Sehat. Sehat. Duduk, silahkan duduk di sini, Cie. Jadi kalian pernah pacaran nih? Aku aja baru tahu. Kapan sih pacarannya? Sesudah sama Bella Sophie. Sudah sama Bella Sophie. Berapa lama? Berapa lama? Berapa lama ya? Berapa lama, pacaran Fit? sama dia? Sebentar ya. Bulan? Hah? Lebih ya? Lebih. Oh, sebulan lebih. Sebentar. Yang mutusin siapa? Kamu apa dia? Siapa? Iya, siapa kita dia? Yang mutusin siapa? Median atau kamu? Ya gitu aja. Gitu aja. Sakit hati gak sih liat dia? Hah? Enggak sih, Nggak ada. Apa Alhamdulillah. perasaan kamu ketemu Median? biasa aja sih. Oh, biasa aja. Tadi dia bilang katanya pacaran sama kamu salah jalan. Sepertinya Vita yang salah jalan kayak pacaran sama abang ya bang. Oh, kamu merasa kamu salah jalan pacaran sama dia? Kenapa? Enggak sih, masih baik kok. Masih baik. Oke. Masih baik, masih baik. Baik kok ya. Kamu makin cantik ya? Alhamdulillah. Kata Median, aduh pulang dari umroh ini mungkin sebuah pertanda. Enggak. Biasa, abang mah biasa kayak gitu. Udah kayak adik sebenarnya. Biasa Kita juga udah putus ya sempat ngenakan, terus sempat ketemu juga karena kan sahabat kita satu sahabat dia sahabat aku juga. Putusnya gimana ceritanya sih? Ya gitu deh. Sama gitu, nggak jelas juga ujung putusnya kenapa? Ya aku ngomong sama Vita, ya udah kita udahan. Ya aku juga, baru kan putus udah. Dan dia nggak mau kalau gitu, dia nggak mau.
Itu tuh dong Vita yang mutusin. Yang mutusin siapa? Vita. Vita yang mutusin. Vita apa kamu? Dia nggak mau, ya udahlah. Oh nggak mau. Nggak usah. Ya kan? Kalau kamu mutusin dia karena alasan apa? Oh iya, Vita kan sempat Vita gitu deh. Hah? Apa? Yang jelas Ya. ngomongnya. Ya pokoknya sempat ya. Tapi hati kamu mengatakan kamu sayang banget sama aku ya? Pede banget sih bang. Apa alasan kamu waktu itu mutusin dia apa? Iya ngerasa udah nggak ada kecocokan aja. Gak ada kecocokan aja. Tapi waktu pacaran sama kamu emang bener dia nggak tahu kalau kamu tuh udah punya anak. Iya dia. Aku juga bingung ya bang. Nggak, belum tahu. Akhirnya kamu ngomong. Ya aku ngomong sendiri. Akhirnya, Kita setelah udah punya beberapa anak, lama sih. ngomong. Terus muka dia kayak apa waktu kamu bilang kamu punya anak? Siapa juga lah. Ya shock terus dia bilang kayak masa sih gitu. Ya masa lu nggak ngikutin gue sih? Gue bilang gitu kan. Lihat aja gue udah punya anak. Emang aku ikutin kamu? Ya, Kamu tuh kebiasaan ya, kalau dipacarin itu mesti lain kali kalau cari pacar browsing dulu Pak, jadi nggak kaget Iya, kalau iya, dipacarin. iya, makanya. Ya Ini harus di browsing ya. Pacaran sama Bella nggak tahu ada adegan tampar-tamparan ya kan? Kalau Sally nggak tahu. Kalau itu mungkin adegan tampar-tamparan itu ini kali ya? Apa tuh? Apa? Tadi Iya yang memang tampar-tamparan. udah dibahas kok. Soal BS bukan soal kamu. Aku kan gambar kamu. Nah, Yang ada aku gambar dia. oh, pernah kamu gambar dia? Seperti apa detailnya kita akan bahas setelah berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Iya. Tadi waktu commercial break yang panjang banget itu nih berdua ngobrol-ngobrolan seru loh, tanya kabar apa gimana, kamu pacarnya siapa sekarang gitu ya? Iya, udah punya pacar ya dia? Udah. Siapa pacarnya tadi? No, tanya dia sendiri tuh siapa? Ada pokoknya ada. Pokoknya ada. Ada pengusaha ya, oriental gitu lah ya. Baru sebulan ini masih hangat-hangatnya dong ya. Hangat-hangatnya. Kalau dia pacarnya? Siapa bang pacarnya bang sekarang? Tuh. Pacarnya dia ada mau tunangan katanya atau belum masih Iya, serius? kan banget ya. Masih ini nanti aja lah, nanti nggak usah diomongin sekarang. Oh, nanti kita mulai langsung terima undangannya. Kan tadi ini ceritanya si Median ini sama-sama orang Medan kayak Bella Sophie juga. Tadi aku tanya sempat dengar gosip katanya Median si Bella Sophie itu pernah dikabarkan sudah pernah menikah sebelumnya. Dengar gosip seperti itu nggak sih di Medan? Ada Ada gosip kayak dari gitu. teman-teman semua. Bilangnya seperti apa? Emang betul dia pernah menikah sebelumnya? Iya, dia pernah. Dia ini cuman dengar ya. Cuma dengar. Iya, dia pernah menikah, dia pernah punya anak di Medan, tapi aku nggak tahu. Kamu nggak tahu. Dan Jadi kamu nggak nanya? Kamu nggak tanya juga ke dia. Kenapa nggak ditanya? Orang nggak mau tahu. Oh, kamu orangnya nggak mau tahu ya, nggak mau browsing. Yang penting apa yang kamu lihat gitu. Ya udah, iya. Sampai dia ngomong sendiri. Oh, dia nggak pernah ngomong tapi ngaku ke kamu nggak pernah. Oh, oke, Nggak baik. pernah ngomong. Nah, kemarin Vitala ini juga punya kasus penipuan RBT. Itu gimana sekarang? Iya, kasus RBT-nya kemarin tadi sih ada panggilan kan, cuma karena aku ada live di Rumpi, jadi aku minta mundur. Dan Oke. aku untuk masalah RBT ini karena aku nggak paham di wilayah ini, Jadi lewat pengacara aku aja. serahin aja lewat pengacara. Oke. aku. Nah, ini ada satu lagi tuh yang di bangku pengacara sudah ada Pak Kris. Pak Kris ini pengacaranya ya? Gimana sih kasus RBT sudah sampai mana? Iya, kasus Proses. RBT Vita itu sebenarnya sudah dimulai dari 2014 awal. Jadi Iya. 2014 Lama juga awal ya? Vita bertemu dengan seseorang yang akhirnya memproduseri Vita. Lalu Ya. karena memang Vita orangnya juga tidak mau repot, diserahkan semua kepada produser tersebut. Lalu awal 2014 itu juga muncul RBT untuk kita bisa berlangganan. Oke. Nah, pada saat RBT ini sudah muncul dan kita bisa berlangganan, Vita menanyakan mana laporannya, Iya. gitu kan? Yang saya tahu memang kalau RBT itu ada laporan berkala. Iya. Per 3 bulan itu dia harus mereport kepada artis. Tapi nggak ada laporannya. Tidak pernah ada, dan juga Vita selalu meminta mana kontrak saya. Manajernya menyampaikan bahwa kamu nggak usah tahu soal kontrak. Oh, Oke? seperti itu. Karena Vita orangnya simpel, dia tidak mempermasalahkan. Sampai pada akhirnya Vita launching berapa bulan lalu, Hah? Vita masih berharap bahwa produser itu bisa bertanggung jawab secara baik. Nyata-nyatanya juga tidak ada pertanggungjawaban yang baik. Jadi sekarang tuntutannya bentuknya apa? Tuntutannya adalah hak-hak klien saya dari awal RBT itu ada,
tolong diserahkan. Ada bunganya plus bunga atau bagaimana? Kalau menurut saya begini, kita juga dalam menghitung RBT berapa, haknya Vita berapapun sebenarnya sangat minim. Karena apa? Karena memang yang mengetahui datanya adalah provider dan produser atau agregator, sehingga Vita sangat lemah. Cuma kami sudah laporkan permasalahan ini di Polda Metro Jaya dan sudah akan diperiksa dalam minggu depan. Oke. Ada dipatok suruh ganti rugi berapa gitu? Kita melihat berdasarkan followers Vita di Instagram, itu saya hanya ambil 5% dari followersnya, sehingga kita kalikan 5.000 orang. Jadi? Kita anggap 5.000 itu fansnya Vita, kita berhitung sekitar 250 juta. Tetapi 250 juta. Tetapi saya yakin lebih dari itu. Emang follower kamu di Instagram berapa sih? 137. Kamu berapa? 2000. 2000 doang. Orang aku baru Apaan sama juga. Baru buat Cuma dia 3 bulan. jarang update. Oh, jarang update. Baik, terima kasih. Ada lagi mau ditambahkan? Ya, kalau saya sebenarnya melihat kasus Vita ini untuk juga kasus artis-artis baru lainnya yang terkait dengan RBT. Kita sudah tahu bahwa pembajakan di Indonesia sudah sangat tinggi, besar juga. Lalu pemusik atau musisi ini kan mencari pemasukan lain dengan RBT. Tapi kalau RBT ini juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak produser-produser nakal, maka mau dari mana lagi kasihan musisinya. Itu aja. sebagai contoh juga buat yang lain. Oke, baik. Ini Vitalia, ada satu kasus lagi yang saya mau tanya ke kamu. Itu kemarin katanya kamu dikabarkan ada yang bilang katanya si itu, wah ini ada pesan mulut dari mulut ke mulut begitu ya, bahwa kamu adalah istri kedua Charlie Van Houten. Di situ tulisnya punya hubungan spesial. Tapi yang saya dengar kata istri kedua tuh ada beritanya. Benar kan? Enggak. Nikah siri dengan Charlie. Ini kata Vitalia Sesa. Tapi kamu dengar kan ada yang tanya gitu kan? Apa? Gimana tuh? Aku sempat nikah siri. Kata siapa? Bukan nikah siri, nikah resmi mungkin? Gak ada nikah. Pokoknya aku bukan istri keduanya Charlie Van Houten. Bukan. Jadi istri kedua siapa kamu? Bukan istri siapa-siapa. Median tadi mukanya langsung gini. Gitu. Terus kamu dengar berita kayak gitu, apa tanggapan kamu? Karena kita lagi fokus untuk masalah RBT, jadi ya masalah yang gosip itu ya udah. Tapi kamu pernah dekat sama Charlie emang? Aku pernah dekat sama Charlie Van Houten itu karena kita pernah ada kerja sama bareng di salah satu stasiun TV. Di stasiun cinta. Gitu. Ya, di stasiun cinta. Maksudnya dekat itu dekat dalam arti dekat ya apa? baik lah, dia kan senior aku ya. Suka dibeli pulsa itu. Enggak, kamu pernah ditraktir makan malam mungkin? Ya bu, ya pulsa makan aja gitu-gitu ya, namanya kan teman. Enggak apa-apa lah dibeliin pulsa sama makan daripada pergi sama Vicky Prasetyo loh beli ketoprak. Siapa? Ini lagi? Bukan, ada. Diajak pergi sama Vicky Prasetyo makan ketoprak. Oh iya. Siapa? Siapa kemarin? Dina sabun colek, terus suruh bayar sendiri. Kamu kenal Vicky Prasetyo kan? Aku kenal. Kamu pernah diajak makan juga sama dia? Enggak. Oh, nggak pernah? Di SMS sama dia? WhatsApp? Sama dia tuh baik kayak ya brother sama sister aja. Oh, baikan mana? Kamu sama Vicky sama kamu dan Median? Oh, beda lah. Kalau Vicky itu kan aku emang benar-benar teman banget deh. Kalau aku di hati gitu ya. Enggak lah. Sekarang biasa aja. Sekarang biasa. Kamu nggak ada perasaan ser-ser gimana gitu di tanah mata pacar? Dia segitu orangnya. Saya mah gitu orangnya gitu. Baiklah, Vitalia, kita ada rumpi kilat. Saya akan beri kamu pilihan. Pilih dengan cepat. Apa pilihan kamu? Apakah A atau B? Oke? Oke. Pilih dengan cepat, Vitalia. Pilih dengan cepat. Rumpi kilat. Median atau Charlie? Median atau Charlie? Median atau Charlie? Apa dulu? Ya pilih aja mendingan mana? Aku pilih dia aja tuh. Enggak, Median atau Charlie? Pilih ini aja deh. Median aja. Kok lama sih? Ya nggak apa. Kalau pilih dia emang kenapa? Takut apa kamu? Aku jatuh cinta lagi. Kenapa? Pilih aja kan sekarang kan udah teman ya Bang. Iya. Enggak, tapi lama berarti kan sebenarnya milihnya bukan dia atau kalau lama. Kalau ini gampang. Kenapa? Kamu tadinya mau milih Charlie ya? Nggak ada yang aku pilih sebenarnya. Nggak ada yang kamu pilih. Nah, cuma ya daripada pilih Charlie lebih pilih Median. Oh, daripada milih Charlie mendingan. Kenapa emang kalau milih Charlie? Dia sakit banget ya. Kenapa? Pedih Aku kayaknya. nggak sakit maksudnya. Kamu tercita sama aku ya? Ya bukan, aku nggak sakit sama sekali. Orang Charlie juga baik kok. Oh, Charlie juga baik, nggak ada masalah. sama Charlie-nya aku. baik ya. Oke, baik. Nah, pilih lagi Cuma sekarang. kan Charlie itu kan dia udah punya istri Oh, iya. gitu kan. Aku takut nanti dibilang
ganggu rumah tangga orang. Oke, lanjut. Vitalia, pilih salah satu di rumpi kilat ini. Bella Sophie atau Regina? Gak dua-duanya deh. Suruh pilih. Oh, pilih. Di mana? Kamu kalau ketemu mendingan ngobrol sama Bella Sophie atau ngobrol sama Regina? Lita siapa? Rita Sugiarto. Siapa? Dua-duanya juga gak apa-apa sih ketemu. Iya, Karena kan tapi nggak ada mana masalah kamu lebih apa-apa. milih ngobrol sama Suruh siapa? pilih. Bella Sophie atau Regina? Bella. Emang kamu punya masalah apa sama Bella sih? Nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Mungkin cemburu, mungkin karena pernah jadi pacarannya. Enggak, kembali ke yang cemburu. Aku nggak cemburu. Oke, pilih salah satu Vitalia Sesha. Terlibat kasus prostitusi online atau jadi istri kedua? Kok pertanyaannya gitu banget sih? Ya nggak apa-apa, kok pilih aja itu kan. Seandainya dikasih pilihan nih, cuman ada dua pilihan dalam hidupmu. Istri kedua lah. Mendingan jadi istri kedua, Istri kedua. daripada terlibat prostitusi online ya. Oke, benar. Nikah siri atau nikah resmi? Resmi dong. Musisi atau pejabat? Musisi lah, biar musisi lah. Charlie dong. Ya bukan Charlie juga. Kejebak ya. Musisi kan banyak. Oh, musisi. Padahal pacar kamu kan pejabat. Kenapa milih musisi? Oh, bukan pejabat. Oh, pengusaha. Salah. Oh, mendingan musisi daripada pejabat. Kalau pejabat emang kenapa? Takut keseret dipanggil KPK lagi ya? Oh bukan, memang aku kan sama yang dulu itu nggak usah dibahas lah ya. Aku kan nggak ada hubungan apa-apa dan tidak terbukti gitu. Oke. Aku sama dia hanya sebatas aku anggap dia brother aja gitu. Oke, baiklah kalau begitu tepuk tangan dulu dong buat kita. Brother, ini hari ini kita menemukan banyak sekali ada brother-brother yang sangat baik hati. Kita akan kembali lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, baiklah. Oke, saya mau tanya dulu, Median. Yes. Kamu kan pernah pacaran sama Bella Sophie, terus kamu pernah pacaran sama Vitalia Sesha. Bella Sophie pernah